Hari ini, saya melihat tanda-tanda bahwa pemilu 2024 akan terjadi satu putaran saja. Dan Prabowo Gibran akan menjadi pemenangnya. Tapi sesuatu bisa saja terjadi. Dan jika ini terjadi, maka semuanya akan berubah arah. Apa itu? Yuk kita akan lihat sesuai dengan tanda-tanda yang ada di kartu saya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebelum saya memulai video kali ini, dan pastikan kalian menonton sampai selesai, izinkan saya untuk membagikan video yang terjadi sekitar 7 dan 6 bulanan yang lalu. Simak video yang satu ini. Pasti ada dong, termasuk Presiden Jokowi. Dalam undang-undang kita tidak dilarang kok Presiden berkampanye selama dia mengambil cuti. Dan saya percaya betul bahwa Jokowi nanti akan menjadi bagian dari kampanye Ganjar. Yakin. Nah, coba simak video yang ini lagi. Presiden Jokowi akan cawe-cawe demi loncatan kemajuan agar bonus demografi yang akan terjadi 13 tahun lagi itu betul-betul dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi bangsa yang hebat. Karena video ini akan berkaitan dengan salah satu poin dari apa yang akan saya bawakan. Tapi yuk kita akan lihat tanda-tanda apa yang akan terjadi, yang akan menjadi sebuah pertanda bahwa pemilu akan terjadi satu putaran saja. Kalian masuk di pendukung yang mana? Satu putaran atau dua putaran? Pemilu satu putaran ini terjadi karena mulai banyaknya serangan-serangan yang ditujukan kepada paslon nomor 2. Paslon dengan elektabilitas paling tinggi. Paslon yang juga secara kalau saya bilang ini terang-terangan sudah didukung oleh Presiden Jokowi. Baru saja keluar 2 jari. Seperti yang saya sudah ramalkan saat Pak Jokowi mengunjungi satu tempat di Jawa Tengah. Video mana yang meramalkan ini? Video yang ini. Saya takutkan akan ada gerakan besar-besaran dari akar rumput ini yang akan pindah. Kalau ke Mas Anies kan agak jauh ya. Pindah kepada Pak Prabowo. Ini Pak Jokowi belum mengangkat jari. Jika ternyata Pak Jokowi nanti mengangkat jari seperti ini dan begini saja, maka saya yakin itu pasti akan tergerus lebih jauh. Dan serangan pada paslon 02 ini berupa tuduhan-tuduhan yang akan sulit untuk dibuktikan dengan angka atau dengan sebuah ukuran. Tuduhannya berupa pelanggaran etika, dugaan ketidakadilan, membandingkan sikap Presiden Jokowi dulu dan sikap Presiden Jokowi yang sekarang, kepatutan, dan hal-hal yang ini akan sulit untuk diukur menggunakan sebuah ukuran karena bahkan di perundangan hal tersebut tidak diundangkan. Dan melihat dari serangan yang kian masif, ini menunjukkan bahwa kemungkinan untuk satu putaran ini sudah tak terbendung lagi. Bahwa ini bukan sesuatu yang sifatnya temporari lagi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Yang berikutnya, alih-alih sebuah upaya untuk menunjukkan gagasan atau kampanye untuk memberikan apa yang akan nanti dilakukan, ini tampak sekali adanya serangan berupa gerakan-gerakan dari para simpatisan atau relawan untuk mengarahkan masyarakat tidak mempercayai hasil survei dan mendegradasi pemerintahan Jokowi saat ini. Apa yang dilakukan seperti upaya untuk memakzulkan Presiden Jokowi dengan gerakan pemilu tanpa Jokowi. Dan juga hembusan kabar tak sedap bahwa menteri-menteri merasa tidak nyaman dan ingin mengundurkan diri. Beberapa menteri ini disebutkan oleh seorang mantan ekonom, Bapak Faisal Basri, seperti Ibu Retno Marsudi, Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki, yang ternyata ini tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Upaya-upaya ini adalah upaya yang menunjukkan keputusasaan bahwa pemenang pemilu ini sudah di depan mata. Dan sebenarnya dalam sebuah kontestasi politik, hal seperti itu ya sah-sah saja. Dan kalau memang bisa dilakukan, ya coba dilakukan. Tapi ini adalah sebuah pertanda bahwa kepanikan telah terjadi dan upaya tersebut dilakukan untuk membendung laju 02 yang sudah bahkan mungkin mencapai 50%. Dan perihal video yang tadi, ini adalah video bagaimana Adian Apitupulu, seorang elit PDIP, dan juga Hasto Kristianto yang merupakan sekjen PDIP. Keduanya mengatakan bahwa kalau Adian mengatakan bahwa presiden akan berkampanye, dan itu adalah sesuatu yang wajar. Lalu Pak Hasto yang mengatakan juga bahwa presiden itu akan cawe-cawe untuk memastikan pembangunan berkesinambungan. Dan kala itu terjadi, tidak ada keriuhan dan keributan apa-apa. Tidak ada tuduhan dan semuanya tampak baik-baik saja. Tetapi saat itu terjadi di masa sekarang, hal tersebut kemudian menjadi sebuah polemik yang dibicarakan dan ingin dihembuskan untuk menjadi berita viral. Hal ini terjadi karena apapun yang dilakukan oleh orang
yang merupakan bagian dari kelompok kita, maka itu kemudian menjadi sebuah hal yang akan kita bela. Tapi jika hal tersebut dilakukan oleh seseorang yang bukan dari kelompok alih-alih malah ternyata musuh politik kita, maka kita akan berusaha untuk mencari kesalahannya. Dan itulah yang terjadi dalam politik. Apakah ini salah? Tidak. Itu sah-sah saja. Yang salah adalah kalian semua yang secara naif mempercayai ini semua. Mempercayai tentang permasalahan etika, mempercayai tentang permasalahan politik dinasti tanpa mengetahui penyebab dan mengapa hal tersebut terjadi. Jika kalian ingin mengetahui mengapa Presiden Jokowi terpaksa melakukan politik dinasti, silahkan cek video saya yang di atas ini. Dan jika kalian ingin mengetahui mengapa carut-marut demokrasi dan pemilu ini terjadi, maka silahkan cek video yang satu ini. Tapi yang pasti dalam politik tidak ada yang namanya kawan dan lawan yang abadi. Hari demi hari mendekati pencoblosan suara dan debat ini menyisakan debat kelima antara Capres 1, 2, dan 3 yang kalau menurut saya ini tidak akan membawa perubahan apapun kepada pemilih yang memang sudah memilih paslon yang mereka inginkan. Mereka akan tetap stick to their choices, tidak akan terpengaruh dan tidak akan berpikir ulang untuk merubah pilihan mereka. Tapi untuk orang-orang yang berencana untuk swing voters atau mereka ini tinggal di sebuah lingkungan yang berbeda pilihannya dengan pilihan mereka, maka ini adalah sebuah momen membuka mata. Ini adalah saat mereka akan mengetahui sebenarnya ke arah mana mereka ingin negara ini dijalankan. Dan hal ini kebanyakan muncul pada generasi-generasi muda, para Gen Z, yang mereka mungkin ada dalam satu lingkungan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka terjebak oleh pilihan orang tua dan lingkungan mereka. Konten-konten seperti ini memberikan sebuah jawaban gamblang kepada siapa mereka harus memilih. Dan berbicara tentang pilihan dan juga apa yang akan terjadi pada hari pencoblosan dan mengapa saya yakin sekali satu putaran akan terjadi, itu adalah karena teori kolam suara yang saat ini ada. Kita akan selalu tahu bahwa pemilu tentang bagaimana petahana, jika petahana di sini memang mengikuti, dan kontender atau challengernya ini saling memberikan aduan gagasan mana yang terbaik. Dan kita akan tahu bahwa petahana di sini adalah 02 atau paling tidak yang mewakili pemerintahan Pak Jokowi dan mengasosiasikan dengan Pak Jokowi. Kita harus tahu bahwa ada yang dinamakan dengan teori kolam suara, di mana pemilih 02 ini adalah pemilih yang mendapatkan suara dari kolam suara para pemilih yang puas atas kinerja Pak Jokowi selama 2 periode ini. Dan mengingat bahwa approval rate dari Pak Jokowi ini tidak menurun, bahkan cenderung menguat, maka kita akan tahu bahwa dukungan kepada 02 ini hampir sebesar kolam suara yang ada. Dukungan kepada Pak Jokowi ini sebesar 80%. Dan itu adalah kolam suara yang diperebutkan. Memang betul di dalamnya ada para kader PDIP yang masih setia pada arahan ketua umum partai. Tapi ini menunjukkan sebuah fakta bahwa 02 sebenarnya nggak perlu susah-susah berkampanye. Saat Pak Jokowi melakukan tugasnya dengan baik, approval rate-nya akan naik, maka mereka berdua hampir pasti akan menjadi pemilih yang puas atas kinerja Pak Jokowi ini tadi. Dan maka sebenarnya yang ditunggu-tunggu bukanlah blundernya Pak Prabowo atau blundernya Gibran, tetapi kesalahan yang akan dibuat Pak Jokowi. Dan serangan-serangan kepada Pak Jokowi inilah yang dilakukan oleh lawan politiknya. Apakah itu salah? Tidak. Tapi ini menunjukkan serangan yang masif sebagai sebuah pertanda bahwa pemilu hanya satu putaran akan terjadi. Memang akhirnya hal-hal yang tidak bisa diukur ini akan disematkan dan diserangkan kepada kubu 02, terutama permasalahan tentang etika. Tapi saya yakin kalian semua pasti sadari bahwa demokrasi yang kita jalankan ini bukanlah demokrasi yang bisa sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Sudah saya katakan bahwa satu suara seorang profesor itu sama dengan satu suara satu anak kuliahan yang baru masuk di tingkat pertamanya atau seorang lulusan SD. Tanpa memberikan sebuah insinuasi terhadap orang yang memiliki pendidikan yang tidak tinggi, tapi menunjukkan bahwa wawasan, pertimbangan, kebijaksanaan itu tidak penting dalam demokrasi. Semua orang memiliki satu nilai suara yang sama. Maka kita akan tahu bahwa pemilu yang kita adopsi dari negara barat itu seperti pakaian yang kita kenakan, tapi terus kemudian saat kita berdebat tentang etika, kita menilai pakaian yang kita impor tadi menggunakan etika dan cara pandang ketimuran yang kita miliki. Seperti membeli sebuah mobil sport, mengendarainya di kompleks perumahan kita, dan saat suaranya menderu, orang-orang kemudian menyalahkan kita
karena menggunakan mobil yang ber-cc besar sekali itu tadi. Maka inilah ketimpangan yang sebenarnya terjadi. Menilai etika terhadap sesuatu yang bersifat undang-undang yang mayoritas yang memang kita adopsi dari negara barat sana. Dan inilah yang terus kemudian menjadi sebuah indikator mengapa Pak Prabowo yang jelas-jelas tidak tampak berprestasi dalam debat yang terakhir dia lakukan, malah mendapatkan dukungan suara dan kenaikan persentase pemilih dibandingkan sebelum debat terjadi. Maka kita akan tahu hal tersebut akan diperkuat lagi dengan orang-orang yang memiliki pengaruh yang penting yang akan hijrah. Maka kita akan mendapati momen-momen Khofifah Indar Parawansa atau momen-momen Marwarar Sirait yang akan berpindah dan memengaruhi orang-orang di bawahnya. Orang-orang yang seharusnya ada di kubu yang lain, yang melihat bahwa orang yang diikutinya ini memiliki sebuah perpindahan pilihan dan mereka akan mengikuti perpindahan itu tadi. Apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang berpikiran atau nalar logis? Mungkin saja tidak. Apakah orang ini memilih sebuah pilihan yang benar dibandingkan pilihan yang salah dengan memilih paslon lain? Tentu saja tidak. Benar dan salah dalam politik ini sesuatu yang sifatnya relatif. Tapi migrasi besar-besaran ini saya lihat lebih kepada mereka tidak mau diasosiasikan sebagai pemilih yang memilih paslon yang akan kalah. Mereka lebih ingin ikut kepada golongan yang akan menang nanti. Dan ini lazim disebut sebagai bandwagon effect. Orang ingin ikut-ikutan, walaupun mereka mungkin tidak memiliki pilihan yang sama, tetapi mereka tidak mau ada di dalam kelompok pecundang atau yang kalah. Dan hal ini diperkuat dengan sebuah fakta bahwa apapun yang terjadi, perubahan yang signifikan ini tidak akan ada kecuali kita semua bersatu dan menyepakati perubahan itu tadi. Yang artinya siapapun paslon yang akan dipilih, oligarki itu akan tetap ada dan mereka akan ada di belakang tiga paslon ini tadi. Hanya saja mungkin jika paslon 1, oligarki nasional, itu akan lebih diberikan ruang. Dan jika paslon kedua mungkin sama persis seperti apa yang terjadi selama 20 tahun ke belakang ini. Dan jika paslon ketiga, kita tidak akan tahu kemana arah PDIP setelah sepeninggal Pak Jokowi nanti. Atau akankah Pak Jokowi sebenarnya tidak pergi? Karena sejatinya Pak Jokowi tidak menyerahkan kartu keanggotaan PDIP kepada Megawati Soekarno Putri. Maka saya melihat bahwa kemungkinan untuk Pak Jokowi ini nanti diundang kembali oleh Ibu Megawati ini sangatlah besar. Karena jika ini semua terus terjadi, pemilu satu putaran, dan pemenangnya adalah 02, maka ini adalah satu mimpi buruk untuk PDI Perjuangan. Korban terbesar di sini bukanlah Anies Baswedan, PKS atau yang lainnya. Mereka sudah mendapatkan sebuah keuntungan dengan bisa calonkan menjadi presiden, menjadi partai utama pengusung, dan berhadapan dengan partai pemenang pemilu selama 2 periode berturut-turut. Tapi untuk PDIP, ini adalah kiamat politik. Maka saya kira agar itu tidak terjadi, harapan kami di sini adalah Bu Mega ini bisa legowo, tidak sakit hati lagi kepada Pak Jokowi, dan mencoba untuk merangkul, berbicara, berdiskusi, dan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan semua ini. Masih belum terlambat. Toh mereka berdua memiliki satu common enemy, Anies Baswedan. Dan kesempatan itu tinggal tersisa sekitar 2 minggu lagi, atau mungkin kurang, karena efek dari apapun yang akan dicapai pada kesepakatan elit politik ini harus dipertontonkan kepada masyarakat, dan disitulah perubahan yang sebenarnya akan terjadi saat mereka akan memilih calon presiden yang akan menjadi harapan mereka selama 5 tahun ke depan nanti. Video ini tidak ingin mengajak kalian untuk memilih salah satu paslon. Video ini simple, hanyalah sebuah informasi tentang apa yang akan terjadi sebentar lagi. Pastikan kalian memilih. Akan lebih baik kalian memilih siapapun yang kalian dukung. Usahakan untuk tidak golput. Nah, saat kalian memiliki siapapun yang menjadi dukungan kalian, dukung mereka, sebarkan kebaikan mereka. Jangan jelekkan paslon yang lainnya. Karena sudah cukup kekisruan pemilihan yang pernah terjadi, dan marilah itu kita akhiri saat ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.